Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu walaupun secara daring dalam kegiatan PLS, pengenalan lingkungan sekolah di SMA SMK Puragabaya. Bapak mendapatkan tugas pada saat ini untuk membahas masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan membahas sekolah ramah anak dan deklarasi anti kekerasan. Yang kedua, kita akan membahas tata tertib. Yang ketiga, kita akan membahas juga budaya bersih dan sehat. Dan terakhir, sadar hukum. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya kalian juga tidak bosan mendengarnya, mari kita mulai saja. Kita bahas tentang sekolah anak. Sekolah ramah anak dan anti kekerasan. Bapak yakin setiap siswa yang masuk ke SMA SMK Puragabaya menginginkan suasana sekolahnya itu nyaman, supaya tujuan kalian belajar di sekolah ini bisa tercapai. Nah, untuk terciptanya rasa aman, rasa nyaman, tentu kita harus menyadari betul bahwa yang namanya manusia itu bermacam-macam. Bermacam karakter, bermacam fisik, bermacam keinginan, dan lain sebagainya. Banyak perbedaan di sana. Tetapi yakinlah dari perbedaan-perbedaan itu kita memiliki persamaan. Jadi apabila ada perbedaan, jangan sampai membuat suasana kelas, suasana sekolah itu tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman, bagaimana kita akan belajar? Sekolah Puragabaya, baik SMA maupun SMK, itu sudah berusaha untuk menciptakan supaya siswa itu merasa nyaman sekolah. Apalagi diperkuat oleh aturan-aturan yang ada, fasilitas yang dimiliki untuk tercapainya rasa nyaman, rasa aman, supaya tujuan belajar kalian tercapai. Apalagi yang namanya sekolah Puragabaya ini kan bagian dari bangsa Indonesia yang besar, bagian dari provinsi yang besar di Indonesia, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah mengikrarkan bahwa yang namanya kekerasan, yang namanya kekacauan di sekolah itu harus tidak ada. Untuk itu, pada saat setiap hari Senin di upacara ini selalu dikumandangkan deklarasi anti kekerasan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa kita ke sekolah itu bukan untuk mencari perselisihan, tapi untuk belajar. Bagaimana supaya belajar nyaman? Harus ada rasa jujur dari setiap siswa dan semua warga, dan harus ada rasa hormat menghormati. Kalian siswa baru, berarti kalian adalah junior. Tentu harus menghargai kakaknya, kakak kelas kalian. Begitu juga kakak kelas kalian harus menyayangi adik kelasnya, sehingga akan terciptalah rasa nyaman. Dan tentu saja rasa nyaman ini harus ditunjang oleh beberapa hal. Penunjang yang lain adalah adanya tata tertib. Kalian tahu sendiri bahwa di setiap lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintahan, swasta, itu pasti ada aturan. Di setiap kegiatan, kayak kegiatan sekarang, itu juga ada aturan. Aturan itu untuk apa? Untuk kenyamanan kita, supaya ada kepastian. Nah, kalau sudah ada aturan, terus ada yang melanggar, tentu ada sanksi. Kenapa ada sanksi? Supaya aturan itu bisa ditegakkan. Nah, supaya tidak dapat sanksi, tentunya kita harus mengikuti aturan.
Nah, selain daripada aturan-aturan yang ada di sekolah untuk menunjang keberhasilan sekolah kalian, juga kalian harus menjaga kebersihan. Apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini. Kalau kalian tidak menjaga kebersihan, tentu saja akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan oleh kita semua. Maka dari itu, kita akan berusaha untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga kebersihan, supaya kegiatan belajar mengajar itu dirasakan nyaman oleh seluruh peserta didik. Nah, adapun contoh-contohnya nanti kalian bisa lihat di slide PowerPoint. Bagaimana contoh tata tertib, bagaimana contoh hidup bersih dan sehat, bagaimana contoh kesadaran akan hukum yang harus diikuti. Berikutnya, setiap orang diharapkan tertib aturan. Setiap siswa diharapkan tertib aturan. Setiap warga tertib aturan. Nah, adapun yang tidak tertib aturan pasti akan dapat sanksi. Dan sanksi itu bisa berupa sanksi sosial, bisa berupa sanksi fisik, bisa berupa sanksi batiniah. Nah, kita lihat ada beberapa orang yang mengikuti aturan itu disebabkan pertama, orang itu takut terhadap aturan, takut terhadap sanksi yang diberikan, sehingga aturan itu diikuti oleh dia. Tapi dasarnya adalah takut. Yang kedua, orang ikut aturan karena merasa malu. Malu apabila tidak mengikuti aturan. Orang mengikuti aturan karena adanya kesadaran. Kesadaran dari diri sendiri akan memang diperlukannya suatu aturan itu. Karena aturan itu dibuat bukan untuk kepentingan orang per orang, tapi untuk semua. Ya. Nah, untuk itu Bapak mengharapkan kalian begitu masuk jadi warga SMA SMK Puragabaya, ikutilah aturan. Karena dengan mengikuti aturan itulah maka tujuan kalian masuk ke sekolah yakinlah akan tercapai, yaitu memperoleh nilai yang bagus, memperoleh teman-teman yang baik, dan akhirnya lulus dengan memuaskan. Itu saja mungkin yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini itu banyak manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.